Nah, pada bagian berikut ini saya akan menjelaskan mengenai konversi dari binary, heksa, dan desimal. Nah, berikut adalah tabel konversi. Di tabel konversi ini perlu dilihat ini sebenarnya hanya berupa konversi dari 0, dari bilangan desimal ke biner, bilangan desimal ke heksa, ya. Bisa juga digunakan dari heksa ke biner dan heksa ke desimal. Nah, yang perlu diingat itu karena 0 dan 15 ke biner itu nanti akan diajarkan cara konversiannya, maka yang perlu diingat itu yang heksadesimalnya, terutama bagian 10 hingga 15, karena di sini dituliskan dalam bentuk abjad atau heksadesimal itu dalam bentuk abjad. Jadi perlu diingat bahwa 10 itu adalah A dalam heksadesimal hingga 15 itu adalah F. Nah, lalu jika kita lanjut ke cara konversi desimal ke biner. Nah, cara konversi dari desimal ke biner yaitu pembagian 2 pada tiap tahapnya. Nah, jadi hasil baginya itu antara 0 atau 1. Nah, dia itu juga akan nanti diurutkan dari yang paling depan. Terbalik diurutkannya itu. Jadi dari yang paling belakang ke yang paling depan. Nah, kita bisa contoh mengambil angka di sini 80 ya. Nah, 80 itu kita bagi. Ya. Kita bagi itu misalnya Misalnya 2 kita membagi dengan 80. Nah, dibagi 80 itu jika kita bagi 2 itu dia akan menghasilkan 40 tanpa sisa habis ya. Jadi saya kita tulis 0. Lalu 40 kita dibagi dengan 20 itu juga akan menghasilkan angka 20. Itu juga tanpa sisa habis. 20 jika dibagi lagi akan menghasilkan 10, habis juga tanpa sisa. 10 akan menghasilkan 5. 10 itu akan menghasilkan 5. Namun karena 5 itu jika dibagi itu yang paling mendekati adalah angka 2. Di sini dia akan ada sisa 1. Nah, berarti di sini kita tulis sisa 1. Lalu 2 itu jika dibagi lagi dengan 2, dia akan hasilnya itu 1 dan sisanya itu adalah 0 karena habis. Nah, 1 jika dibagi 2 itu sisanya yaitu 1. Tapi hasilnya itu akan 0 habis, tapi memiliki sisa 1. Nah, jika ditulis kita akan menuliskannya itu secara terbalik. Jadi hasilnya itu adalah 101, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah hasilnya. Ini berarti adalah konversi dari desimal ke binary. Berikutnya adalah konversi dari biner ke desimal. Nah, yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu kita sekarang memiliki angka biner ini. Ini angka biner dari soal sebelumnya desimal ke binary. Nah, caranya itu dengan menuliskan perpangkatan 2 dari 0 sampai 7 yang merepresentasikan nilai suatu bit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir 7. Lalu masukkan value-nya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, setelah itu yang dapat kita lakukan adalah mengabaikan semua yang memiliki nilai bit 0. Jadi kita hanya mendapat 2 ini. Nah, kita tulis saja 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 6 itu 64. Kita jumlahkan dengan 2 pangkat 4 yaitu 16. Hasilnya akan 80. Sama seperti soal pada konversi desimal ke biner. Lalu berikutnya ini adalah konversi dari desimal ke heksa. Dimana kalau misalnya binary
dia adalah pembagian 2. Kalau hex itu dia pembagiannya 16. Nah, bisa kita lihat caranya itu seperti contoh di sini. 44 bagi 16 ya. Kita masukin dia itu kalau misalnya dibagi 16 itu kan misalnya 12, hasilnya itu jadi 2, sisanya itu. Atau hasil baginya itu 2, sisanya itu 12. 12. 12 ya. 12 ini kita keep. Nah, 2 jika dibagi 16 dia itu hasilnya bakal 0 habis dan bersisa 2. Jadi kita bisa tulis sama seperti tadi. Kita tulisnya itu sekarang 2, 12. Nah, lalu 2, 12 ini kita lihat ke tabel yang tadi. Kalau misalnya 2, yaitu jadinya 2. Kalau misalnya 12, dia itu jadinya C. Maka bisa didapat angka 2C. Nah, berikutnya ini adalah konversi biner ke heksadesimal. Sebenarnya caranya itu ada 2, yaitu kita mengubah ulangan binernya itu menjadi 4 digit, lalu dipecah menjadi 1001 dan 0011. Nah, lalu dilihat dari belakang. Maka hasil heksadesimalnya itu adalah 93. Ya. Nah, lalu kalau cara alternatifnya itu bilangan binernya kita ubah dulu menjadi desimal, lalu menggunakan pembagian yang tadi yang 16 tadi. Nah, lalu di sini adalah biner komplement. Nah, biner komplement itu kalau yang komplement 1 itu sebenarnya sangat mudah, yaitu dia hanya 1 lalu diubah menjadi 0, 1, 1, 0. Dia hanya mengubah angka 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Nah, sedangkan yang komplement 2 ini dia itu untuk menandakan tanda positif atau negatif. Jadi kalau misalnya udah menambahkan 1, 0, 0, 1, itu kita komplement lagi sekali lagi. 0. Ini adalah komplement 1. Nah, kalau misalnya mau buat komplement 2-nya, digit terakhirnya itu kita tambah binary 1. Nah, maksudnya di sini itu adalah angka ini diberi tanda binary 1 di belakangnya, berarti dia menjadi negatif tandanya. Begitu. Nah, perlu diingat aturan dari penjumlahan biner atau penjumlahan bit, jika 1 ditambahkan dengan 1, dia akan hasilnya menjadi 0, namun akan membawa angka 1 ke digit berikut. Contohnya, misalnya kita memiliki hasil komplement yaitu 0, 1, 0, 1, 1. Nah, kita ingin membuat komplement keduanya, ini kita tambahkan. Ini kita tambahkan 1 jadi 0. Di sini carry 1 jadi 0, di sini kita carry 1, di sini 1, dan di sini 0, karena di sini ada carry-nya ya. Nah, begitu.